Devosi Amsal 24 ayat 1-18. Demikian firman Tuhan. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan kau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh. Ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa, dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Janganlah merusak rumahnya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beragam sikap tak kala kita hendak membangun kehidupan kita. Misalnya dalam berumah tangga atau berwirausaha dan lain sebagainya. Ada yang cuek, biasa saja, dan ada juga yang bersungguh-sungguh. Di dalam kitab Amsal, pembacaan firman hari ini mengajarkan apa yang mesti kita lakukan dalam segala hal, yaitu mendirikan kehidupan dengan hikmat, menegakkan dengan kepandaian, dan mengisi tiap bagian dengan pengertian. Jelas dikatakan ayat 3 sampai yang keempat. Hikmat yang dimaksud bukan sekedar kemampuan untuk memahami apa yang ada dan mengatasi masalah, melainkan hikmat dari Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus bagi orang percaya. Orang yang mau membangun kehidupan di atas hikmat Tuhan Allah harus bersedia memakai pola pikir yang sesuai dengan pola pikir Allah di dalam Kristus. Dengan begitu barulah ia mengatasi masalah dengan penuh wibawa dan bijak. Ayat 5 sampai yang ke-6 menjelaskan demikian. Hal penting berikutnya adalah kepandaian. Artinya di atas dasar hikmat kita juga butuh kepandaian agar kehidupan kita tetap tegak. Oleh karena itu kita perlu terus mempelajari ilmu-ilmu yang membuat kita menjadi cerdas dan terampil, sehingga kita bisa terhindar dari kejahatan dan kekejian. Usia tidak boleh menjadi penghalang untuk kita terus belajar mengembangkan diri. Selain itu, kita juga diajak untuk mengisi seluruh kehidupan dengan pengertian, yakni hal-hal yang baik dan berharga di mata Tuhan. Misalnya, pelayanan kita di gereja, keberadaan kita di masyarakat, dan tentunya di dalam keluarga kita. Kita diajak untuk menerima masa depan yang Tuhan karuniakan kepada kita dengan penuh harapan. Saat ini, mari kita bersyukur
karena kita diingatkan akan pentingnya melakukan hal yang benar dalam membangun kehidupan. Hidup kita terus bergulir dari masa ke masa. Akil balik, kelulusan dari sekolah, kemudian masa pernikahan, mendapatkan berkat anak, kemudian menjadi lansia, dan seterusnya. Namun satu hal yang harus tetap ada di dalam kehidupan kita adalah hikmat dari Tuhan. Mari membangun kehidupan yang baru di dalam Tuhan dengan hikmat. Tegakkanlah cara hidup kita dengan kepandaian dan isilah hari-hari kita dengan pengertian. Tuhan Yesus memberkati.